Indonesia Memilih hari ini senang sekali bisa menemani Anda semua, di mana kita akan menuju ke pemilu 2024. Untuk itu kita harus pilih yang benar. Tetap bersama dengan kami dan kita akan simak obrolannya berikut ini. Halo Hardliners, kembali bersama saya Willy Chang dalam program Indonesia Memilih. Mewakili keluarga besar goodkind.id, kami mengucapkan selamat Natal untuk segenap keluarga besar Hardline FM. Berikut Hardliners sekalian. Kiranya kasih Kristus kian memampukan kita semua untuk mengasihi sesama dan mengasihi bangsa yang besar ini. Mungkin tema politik Natal ini mengusik sebagian kita karena buruknya citra politik atau politikus di Indonesia, sehingga rasanya tidak layak disandingkan dengan Natal yang bersifat kudus. Namun, saat ini izinkan saya untuk menempatkan kata politik sebagai entitas yang netral untuk menginterpretasikan Natal dengan bingkai pemilu. Mari kita lihat. Tuhan Yesus Kenosis datang ke dunia ini mengosongkan diri dengan mengambil rupa seorang hamba. Bahkan dia lahir dari keluarga yang sederhana. Saking sederhananya konteks pemilihan pada waktu itu, sensus pada waktu itu membuat keluarga ini tidak mendapatkan tempat untuk menginap. Jadi bukan dari keluarga yang terpandang. Tuhan datang sebagai hamba. Lalu dia meninggalkan surga untuk dalam tanda kutip belusukan di antara orang berdosa. Tuhan Yesus datang ya, dan dia tumbuh dan tinggal bersama dengan orang-orang berdosa. Dan ketika usia 30, Tuhan Yesus mulai melayani, dia melayani orang-orang yang terpinggirkan, yang hidupnya dibelenggu oleh dosa, bersama-sama dengan mereka. Tuhan Yesus juga membentuk tim ses gitu ya, membentuk dan melatih tim ses yang terdiri dari 12 murid. Tim ses ini apa? Orang-orang yang akan meneruskan perjuangannya. Tuhan Yesus mengusung program kerajaan surga sudah dekat dan panggilan berita pertobatan. Tentu ini tidak mengenakkan beberapa di antara mereka yang merasa dirinya baik. Karena mereka sudah merasa sudah menjalankan syariat-syariat agama, khususnya orang-orang Farisi, imam kepala, ahli Taurat, ya masa disuruh bertobat dan seterusnya. Dan yang menarik, Tuhan Yesus tidak mengikuti cara-cara kampanye untuk mencari pengikut gitu ya. Cara kampanye artinya memarketing pelayanannya itu untuk mencari pengikut. Dengan menjanjikan ini dan itu. Tetapi justru memberikan edukasi ketika belusukan itu, edukasinya itu edukasi jalan salib. Dia dengan tegas mengatakan setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Wow, ya, sesuatu yang tidak enak karena salib adalah aib dan satu kengerian bagi masyarakat Yahudi Israel pada waktu itu. Lalu yang tidak kalah menarik, Tuhan Yesus membongkar praktek-praktek agamawi yang palsu, yang manipulatif, dan penuh dengan kemunafikan. Tuhan Yesus menegur orang-orang tersebut dengan keras, sehingga ini membangkitkan amarah yang besar kepadanya. Tidak heran, karena itu semua Tuhan Yesus ditolak, ya, karena dianggap mengganggu status quo, baik dalam hal teologi pada waktu itu, maupun dalam pergerakan ataupun situasi sosial pada waktu itu. Di mana imam-imam kepala ahli-ahli Taurat itu kehilangan pengikut. Mereka merasa terancam kehilangan pengikut. Singkat cerita seperti kita ketahui dalam kitab Injil, akhirnya Tuhan Yesus akhirnya ditangkap ya. Dia difitnah, disiksa dan akhirnya dijatuhi hukuman mati. Satu peradilan yang tidak adil. Para pemuka agama pada waktu itu menghasut massa, sehingga terjadi demo yang besar di Istana Pilatus yang menyudutkan Pilatus, akhirnya menyerahkan Tuhan Yesus untuk disalibkan. Tuhan Yesus tidak menyerah, dia tahu ya akan jalan terjal, jalan salib yang ada di depannya. Karena dia mengasihi orang-orang berdosa yang tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kasihnya yang besar pada Bapa dan manusia berdosa membuatnya dibungkam dan dimatikan karir politiknya. Namun
ibarat biji gandum yang jatuh ke tanah dan mati, ia tumbuh dan menghasilkan banyak bulir gandum lainnya. Ratusan juta orang sepanjang 2000 tahun lebih ini memilih dia dan bahkan rela mati untuknya, untuk Tuhan Yesus, demi mengasihi orang-orang berdosa yang menganiaya mereka. Setelah berpuluh-puluh generasi, kita bersyukur ya, ada beberapa bulir gandum yang juga tumbuh di Indonesia. Dan salah satunya hidup sejaman dengan kita. Ya, orang tersebut terpanggil untuk melayani segenap warga di kotanya. Dia menempatkan jabatan sebagai amanah dari Tuhan untuk mengasihi dan melayani warga dengan segenap hati. Dia menjangkau warga-warga miskin di kotanya yang tinggal di bantaran-bantaran sungai. Dipindahkan ke rusun yang bersih, disediakan fasilitas yang baik. Anak-anak mereka disekolahkan, dikasih bis ke sekolah gratis, dikasih kesempatan untuk mendapatkan daging dan telur sehingga memperbaiki gizi mereka. Jadi supaya anak-anak ini dapat belajar dengan baik. Dia juga membongkar praktek-praktek manipulasi, ya, korupsi, pembengkakan anggaran dari wakil rakyat di kota tersebut. Dan tentu itu membuatnya dimusuhi, difitnah. Dan akhirnya kita tahu dia juga dijatuhi hukuman dengan tuduhan menista agama. Akankah pemilu 2024 nanti akan menghasilkan wakil rakyat dan kepala daerah yang mengikuti jejak politik Natal? Kita harus berdoa. Ada banyak caleg ataupun kepala daerah nanti ya, untuk kepala daerah belum sekarang, yang mengaku bahwa mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi apakah politik Natal itu ada dalam panggilan mereka, dalam niat mereka? Waktu yang akan membuktikan. Namun untuk headliners yang tidak terpanggil, atau mungkin ada di antara headliners yang saat ini menjadi caleg, kita harus berdoa ya dalam dua cara. Pertama, kita harus berdoa dengan mata yang terbuka. Khususnya untuk headliners yang saat ini akan menjadi pemilih, berdoa dengan mata terbuka. Maksud saya demikian. Kita harus mau sedikit repot mencari berita yang berdasarkan fakta-fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Karena black campaign, meme, ya ataupun kartun dan sebagainya di framing untuk saling menjatuhkan, itu akan semakin deras menggenangi media sosial kita. Jadi kita harus benar-benar berhati-hati supaya kita tidak terbawa arus atau bahkan kita ikut menyebarkan hoax. Ini tidak mudah ya, karena saat ini juga sedang terjadi politik pendangkalan. Substansi pemilu sudah dikubur hidup-hidup. Masyarakat dirayu dan dibius dengan gimmick-gimmick politik yang penting seru, asik. Sehingga kompetensi dan rekam jejak jadi tidak penting. Dan ya, generasi muda yang jumlahnya 50% lebih harus kita doakan supaya mereka tidak terbuai bahwa ini urusan besar, urusan memilih calon kepala negara, urusan memilih calon wakil daerah, urusan memilih nanti di November tahun depan kepala daerah. Butuh orang-orang yang benar-benar punya kompetensi dan rekam jejak, bukan orang-orang yang pandai mengemas, membranding dirinya sedemikian rupa. Ya. Yang kedua, berdoa dengan hati yang terbuka. Maksud saya demikian. Bersiap-siaplah headliner untuk menjadi jawaban doa. Jika suatu saat nanti Tuhan memanggil, mengutus headliners untuk melayani warga di kabupaten kota atau provinsi atau bahkan bangsa ini dengan politik Natal yang seperti Tuhan Yesus lakukan, yang seperti sebutir gandum yang saat ini masih hidup bersama-sama dengan kita, dan kita lihat kisahnya itu. Siapkah kita semua
mengosongkan diri, meninggalkan zona nyaman, masuk dalam kubangan politik yang penuh tipu muslihat dan kemunafikan? Siapkah kita disalah ngerti, difitnah, dan bahkan mungkin dijatuhi hukuman secara tidak adil, meski kita tulus ingin melayani mereka? Namun selama kita memegang dan kita memiliki DNA Sang Juru Selamat yang mengasihi tanpa syarat, maka saya percaya bahwa kita akan tetap mengasihi, kita akan tetap berbakti dan setia berpegang di jalan politik Natal. Sampai maut mempertemukan kita semua dengan Dia yang akan mengatakan, "Sabaslah, hai hambaku yang baik dan setia." Kiranya semangat Natal ini, politik Natal ini boleh merema dalam hati saya dan hati kita semua untuk menjadikan Indonesia yang lebih baik, menuju Indonesia emas yang adil makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Saya Willy Chan untuk program Indonesia Memilih. Indonesia Memilih sudah bersama dengan Anda untuk kesempatan kali ini. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah menyimak melalui YouTube channel di Heartline Network. Saya Ria pamit undur. Bye.